Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun ahlul ma'rufi fid dunya, ahlul ma'rufi fil akhirah. Bab pelaku kebaikan di dunia adalah pelaku kebaikan di akhirat. Pelaku kebaikan di dunia adalah pelaku kebaikan di akhirat. Maksudnya apa? Mungkin kita baca saja hadisnya supaya lebih jelas. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali bin Abi Hashim qal haddatsani Nusair bin Umar ibn Yazid ibn Qabisah ibn Yazid Al-Asadi an fulanin qal sami'tu Burmah bin Al-Laits ibn Burmah annahu sami'a Qabisah bin Al-Asadi qal kuntu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abi Hashim, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Nusair bin bin Umar bin Yazid bin Qabisah bin Yazid Al-Asadi dari fulan, ia berkata, aku mendengar Burmah bin Laits bin Burmah bahwasanya ia mendengar Qabisah bin Al-Asadi berkata, aku di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar beliau bersabda, pelaku kebaikan di dunia, mereka adalah pelaku kebaikan di akhirat. Pelaku kemungkaran di dunia, mereka adalah pelaku kemungkaran di akhirat. Nah, ini hadisnya Bapak dari Qabisah bin Al-Asadi. Jadi dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelaku kebaikan di dunia, mereka adalah pelaku kebaikan di akhirat. Maksudnya apa? Orang yang melakukan kebaikan di dunia, mereka pun akan dianggap sebagai pelaku kebaikan di akhirat sehingga akhirnya mendapatkan kebaikan. Artinya siapa yang melakukan kebaikan di dunia, dia akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Lalu kata Nabi, dan pelaku kemungkaran di dunia, pelaku keburukan di dunia, mereka adalah pelaku kemungkaran di akhirat. Orang yang melakukan kemungkaran di dunia, melakukan keburukan di dunia, mereka adalah orang pelaku keburukan di akhirat. Maksudnya apa? Siapa yang melakukan keburukan di dunia, maka ia akan mendapatkan keburukan di akhirat. Nah, itu maksudnya. Siapa yang melakukan kebaikan di dunia, dia akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan balasan yang buruk di akhirat. Nah, ini maksud hadis tersebut. Ya, insya Allah makanya jelas ya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran atau dua pelajaran. Di antaranya al-jaza'u min jinsil amal. Seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Kalau dia berbuat baik, selalu berbuat baik di dunia, maka balasannya kebaikan di akhirat. Sebaliknya, siapa yang selalu berbuat buruk di dunia, maka balasannya keburukan di akhirat. Itu faedah pertama. Faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, tidak boleh meremehkan kebaikan dan keburukan sekecil apapun. Tidak boleh meremehkan kebaikan dan keburukan sekecil apapun. Karena kebaikan akan Allah balas di akhirat dengan kebaikan, dan keburukan akan dibalas oleh Allah dengan keburukan sekecil apapun. Makanya jangan sampai kita meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, karena bisa jadi lewat perbuatan baik
yang dilakukan oleh kita, walaupun itu kecil, ternyata menyebabkan kita masuk surga. Sebagaimana kita juga jangan meremehkan keburukan sekecil apapun, karena bisa jadi lewat keburukan yang kecil, kita melakukan keburukan yang kecil, ternyata kita masuk neraka dan menderita di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.